Jangan bilang saya bilang Pak JK salah, kualat gua. Saya nggak bilang abang salah, bang. Ya, Tadi itu. jadi Dalam saya Kristen tidak ada yang namanya mati syahid itu. ya, jadi yang saya bilang ketika diksi disampaikan sholat, kita tahu itu untuk Muslim. Sudah yang Kristen gak usah ikut campur gitu. Ketika ini diksinya sahih, udah yang Kristen gak usah ikut campur. Tolong gitu. tegakkan hukum itu. Itu ada Armando, itu Abu Janda itu. Segera dilakukan penangkapan itu. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya, sobat tawan. Ketegangan memuncak dalam diskusi publik terbaru saat pengacara Rasman Arif Nasution seakan menyebutkan Pak Yusuf Kalla terkait video ceramah yang dianggap kontroversial. Namun, atmosfer seketika berubah saat Pendeta Gilbert Lumendong angkat bicara. Bukannya mendukung narasi perpecahan, Pendeta Gilbert justru memberikan pernyataan menohok yang langsung membungkam argumen dari Bang Rasman. Siapa yang benar, siapa yang salah? Ya. Yang muda mendatangi yang tua sebagai bagian yang penting. Kita dari Selain sebagai Ketua Umum PGI, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku. Dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir. Jadi ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Yusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran ya. Ada kata yang mungkin dalam kasana teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid. Tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang. Sebab kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik. Saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Ya, di situ kita lihat bagaimana ketika agama ya, diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa. Dan saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, 1 menit ya, ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, 3 bisa diselesaikan. Salah satunya adalah konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama, dan kenapa agama, karena ada ya pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain. Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik. Baik, kami tambahkan bahwa permasalahan ini kami sangat prihatin terhadap kejadian ini, di mana tidak ada perhatian khusus dari pihak kepolisian. Kita pahami siapa itu Ade Armando. Dia adalah tersangka kasus 2017, kemudian oleh karena tidak ada penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang ada, kemudian dibebaskan di SP3. Tapi kami pada saat itu, saya termasuk salah satu kuasa hukum yang melakukan pra-peradilan. Kemudian alhamdulillah pra-peradilan kita diterima. Seharusnya Ade Armando itu sudah jadi tersangka lagi. Andaikan penegakan hukum dilakukan pada saat itu, ya, bahwa negara kita adalah negara hukum, maka tidak akan pernah terulang lagi kejadian seperti ini. Nah, itu kita sangat mengharapkan kepada pihak Bareskrim untuk betul-betul serius. Ini bukan perkara main-main ini. Ya, ini persoalan bangsa. Ya, sudah menyeluruh, ini hampir seluruh Indonesia ini akan melakukan ada laporan-laporan polisi. Ya, yang memang kita jangan kasih ruang bagi orang-orang yang intoleran di Indonesia. Ya, kita menginginkan Indonesia aman, sejahtera, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Jadi intinya kita adalah hentikan pembiaran. Tolong tegakkan hukum itu. Itu ada Armando, itu Abu Janda itu. Segera dilakukan penangkapan itu. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya, coba tahu ada lagi penelanjangan terakhir nanti berikutnya kita tidak inginkan gitu loh. Tolong tegakkan hukum. Itu yang kita inginkan. Allahu Akbar. Ya. Tanggapan Anies soal video potongan Pak Yusuf Kalla. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara. Jadi menurut saya yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia dan jahat sekali yang memutarbalikan itu. Jahat sekali.
terhadap orang yang membangun perdamaian diputarbalikkan sedemikian rupa, lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Oke guys, jadi negeri ini lagi-lagi disibukkan dengan perkara dengan latar belakang agama guys. Jadi 3 orang yakni Ade Armando, Grace Natali, dan Permati Arya alias Abu Janda dilaporkan oleh 40 ormas Islam ke kepolisian dengan tuduhan melakukan pengusitan dan provokasi terkait dengan ceramah mantan Wapres Yusuf Kala guys. Mereka mengomentari dengan narasi bahwa Pak JK telah melakukan penistaan agama dalam potongan ceramah yang hanya sekira 2 menit dari total sekitar 30 menit. Jadi ada banyak pertanyaan dalam perkara ini. Kenapa Ade dan kawan-kawan lantas membuat kesimpulan negatif terhadap Pak JK hanya berdasarkan potongan video 2 menit saja? Siapa yang memotong video itu lantas menyebarkannya? Mereka atau orang lainkah? Lalu kenapa pula kegaduhan berlatar belakang agama ini dipantik setelah Pak JK melaporkan menuding bahwa dirinya mendanai orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi serta meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya agar kegaduhan bangsa berakhir? Jadi justru Bang Rasman ini harusnya meminta agar Ade Armando dan kawan-kawan yang harus introspeksi terhadap narasi yang telah diucapkan tersebut sehingga kegaduhan ini terjadi guys.